Tuhan takdir ini kan hanya Allah. Iya. Allah sendiri baru mau merubah kalau kita mau berikhtiar dan berdoa. Nah, ibu kan sudah melakukan ikhtiar ya, sampai di operasi, sampai medis, alternatif juga, benar. Nah, terus kemudian pada waktu datang ke kita juga kita lakukan ikhtiar kembali, yaitu melakukan meditasi terapi. Itu setiap pasien itu 1,5 jam. Jadi dengan bukan meditasi terapi itu tadi ya, Ustaz, jadi ya? bukan terus kemudian datang kita kasih amalan gitu terus masukin ke air, tidak ya. Jadi kita lakukan meditasi terapi selama 1,5 jam dan kita bermohon kepada Allah supaya 3 itu dirubah. Kalau memang sedang dicoba, dicabut cobanya. Kalau memang sedang diazab, diampuni dosanya. Kalau memang sudah dekat ajal, dipanjangkan umurnya. Kita bermohon kepada Allah. Ya, alhamdulillah ibu sekarang bersama kita dan bisa memberikan sebuah kesaksian. Saya pikir Mbak Popi mungkin lebih menarik lagi kalau Mbak kita berceritakan kembali ya, Ibu ya. Diteruskan ceritanya. Ya. Ibu Elizabeth, saya jadi penasaran. Sebenarnya pertama kali datang di klinik terapi kolbu bertemu dengan Ustaz Sony dan juga mungkin banyak sekali para terapis yang di sana ya. Itu apa saja yang dilakukan? Apakah mungkin dari terapi kolbunya ada amalan tertentu atau mungkin ada yang lain begitu? Saya pertama kali ngeliat Ustaz Sony aja hati saya udah tenang ya. Udah tenang. Kayak lihat karena dari malaikat fisiknya gitu. pun juga sudah sangat ini ya. Menarik daripada kaum wanita begitu. Saya kaget kok Ustaz Sony kok wajahnya ini banget gitu. Terpancar gitu ya. Terpancar. Terpancar apa ya, cahaya gitu ya. Terus saya berdoa juga sama Allah tolong saya kalau melalui terapi kolbu ini saya sembuh gitu. Alhamdulillah saya bilang. Terus memang ya mungkin hati ya. Jadi di terapi kolbu itu bukannya penyakit jasmani aja ya. Jadi penyakit hati saya juga sembuh gitu. Ya mungkin bisa dikatakan kalau mohon maaf tidak hanya ibu-ibu saja, masyarakat pun juga kadang-kadang misalkan ada syirik dengan tetangga, iri hati, agak berani dengan suami misalkan, anak-anak atau seperti itu ya Ibu ya, bisa dikatakan itu kan sifat manusia ya. Benar, dan di terapi kolbu pun juga diajarkan bagaimana caranya supaya ego-ego kita tadi tuh agak diminimalkan atau bisa lebih baik lagi dihilangkan seperti itu ya Ibu ya. Oke, dan setelah pertama kali itu ada perasaan atau mungkin ada kemajuan nggak nih yang Ibu rasakan? Ada, banyak. Terutama di hati saya ya. Di hati saya, saya merasakan banget gitu ketenangan batin. Terus apa ya? Saya tadinya saya banyak gimana lah gitulah ya, perempuan ya. Benar. Tapi sekarang saya tenang menjalaninya gitu. Saya lebih pasrah pada Allah. Dan kemudian selain dari penyakit hati dan penyakit hiperplasianya Ibu dan miomnya, itu apakah sudah ada perubahan dan kemajuan juga? Sudah miomnya. Kemarin saya baru periksa sama dokter di USG, terus diambil lagi jaringan saya. Miomnya kan ada 3. Saya kan dengan ukuran berapa ini Ibu? Ukuran miomnya tadinya yang 1 3 ya. 3 tuh yang 2. Yang 1 5. Oh, yang paling besar adalah 5 cm ya? 5 cm lebih lah, 5 cm lebih berapa gitu. Kemarin cuma tinggal 2. Yang 1 tuh nggak ada. Kata dokter kemana yang memang 1? Sudah hilang ya Ibu ya? Sudah diusir jauh-jauh. Iya, saya yakin banget itu nanti udah kita hilang akan gitu. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya pemirsa. Bagi Anda juga kami masih menunggu telepon Anda di 0215155111 bagi Anda yang ingin langsung berbicara atau curhat kepada Ustadz Sony Sutrisna mengenai keluhan ataupun penyakit Anda. Tetap bersama kami. Roti bakar Ronald Tike bawa kabar.
menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Tiga rasa, tiga kenikmatan sesuai selera. Mana yang Anda suka, sesuaikan dengan lidah dan kantong Anda. Ya pemirsa, jika Anda saat ini sedang berkeluh kesah mengenai penyakit Anda, sudah lama sekali tidak ada perubahan atau kemajuan walaupun sudah berobat ke medis, ke dokter, ataupun sudah mencoba ke alternatif-alternatif lain, alangkah lebih baiknya Anda untuk segera datang di Klinik Terapi Kolbu. Untuk alamat dari Klinik Terapi Kolbu, pemirsa, Anda bisa mencatat yang sudah tertera di layar televisi Anda. Baik, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu penelpon kita pada sore hari ini. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Nurul di Kepulauan Riau. Subhanallah, jauh sekali Ibu Nurul. Apa kabar Ibu di Kepulauan Riau? Iya, baik. Baik ya, baik. Silahkan langsung ke Ustaz Sony, Ibu. Iya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya. Bu Nurul. Iya, saya kebetulan sudah 1 tahun lebih. Tapi saya belum bisa punya keturunan. Iya, bagaimana Ibu keluhan yang ingin ditanyakan? Iya, saya udah 1 tahun lebih berumah tangga, tapi belum bisa punya keturunan. Oh, belum memiliki keturunan atau buah hati seperti itu? Iya. Oke. Mohon maaf, usia Ibu Nurul? Selalu keguguran. Usia Ibu Nurul? Iya, karena sering keguguran. Sering keguguran, oke. Usianya mohon maaf, Ibu dan juga suami? Saya 24, suami saya 32. Oh, subhanallah, masih muda ya. Baik. Sudah itu saja Ibu yang ingin ditanyakan Ibu? Iya, itu. Oke, baik. Kita akan langsung jawab ya Ibu ya. Agar disimak baik-baik. Assalamualaikum, selamat sore dan salam kita untuk para masyarakat atau keluarga yang ada di Kepulauan Riau. Subhanallah, jauh sekali ya Pak Ustadz ya. Iya. Silahkan langsung dijawab Pak Ustadz. Iya, Ibu Nurul, tadi dari deteksi kelihatan di daerah kepala tegang ya, tegang sekali. Mungkin ada kejenuhan ya kalau kita melakukan satu kegiatan yang rutinitas itu monoton begitu ya. Itu akan mengakibatkan sebuah kejenuhan. Nah, ini mungkin yang menyebabkan Ibu agak sedikit tegang kali di daerah kepala. Nah, ketegangan di daerah kepala itulah yang membuat terjadi masalah di daerah rahim ya, sehingga agak sulit untuk mendapat keturunan. Bahkan apabila sudah dapat, itu pun juga risiko kegugurannya sangat tinggi, sebab faktor ketegangan di kepala masih sangat tinggi sekali. Jadi saran saya banyaklah berlibur ya, banyak membuat variasi hidup ya. Saya pikir itu yang perlu diperhatikan ya, daripada nanti coba ini pakai ini. Enggak lah ya, masalahnya cuma ada di kepala. Insya Allah kalau ketegangannya reda, insya Allah ya semuanya akan terjadi. Oke, dengan kasus seperti Ibu Nurul tadi kan jauh sekali dari Jakarta, khususnya di Klinik Terapi Kolbu. Ini bagaimana nih Pak Ustadz cara mensiasatinya? Iya, Ibu Nurul, kita kan ada website ya, ada website itu bisa dibuka di bawah ini website ya. Nah, insya Allah nanti jelas kok di sana informasinya ya. Atau mungkin bisa lewat buku ya, buku untuk dipelajari ilmunya ya. Insya Allah ilmu terapi kolbu ini gampang dan sangat mudah kok dipelajari. Apa yang ada di dalam diri saya ini 100.000% itu sudah semua ada di dalam buku ya. Bisa nanti dipelajari bukunya ya. Kalau misalkan buku itu dirasa terlalu mahal, nah bisa difotokopi bukunya. Insya Allah tidak akan saya tuntut ya, karena saya juga ingin masyarakat luas menguasai ilmu ini. Sekaligus berdakwah juga ya Pak Ustadz Ya, ya. Ada Allah. yakni bukunya Power of Soul dan
Sholat untuk memperbesar riuk rezeki. Bagi Anda mungkin yang ingin memiliki buku-buku tersebut, buku dari Ustadz Sony Sutrisna, pemirsa, Anda bisa mendapatkan di toko-toko buku terdekat. Bagi Anda juga yang mungkin misalkan Ibu Nurul yang tadi berkesempatan memiliki waktu, juga bisa datang di Klinik Terapi Kolbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021 858 2029 atau 021 850 0413 dan 021 705 0381. Bagi Anda juga yang ingin membuka websitenya, Anda bisa mengakses websitenya di www.powerofsoul-indonesia.org. Nah, kembali lagi mengenai penyakit ibu ya. Sudah ada penanganan dari medis pun, kemudian masih tetap berlanjut. Akhirnya datang memutuskan untuk ke Klinik Terapi Kolbu bertemu dengan Ustadz Sony dan para terapis yang ada di sana. Kemudian ini pendarahannya masih tetap berlangsung atau bagaimana nih Ibu setelah dari medis itu tadi? Masih ada? Setelah dioperasi masih malah makin parah. Oh, malah makin parah. Sakit gitu loh. Dan kemudian setelah diterapi di Klinik Terapi Kolbu apa saja tuh? Kemajuan, perubahannya bagaimana yang dirasakan? Banyak, kemajuannya banyak. Hari pertama saya di terapi, sakitnya agak hilang. Cuma pada saat itu mohon maaf, keluhan sakitnya berada di sekitar mana Ibu? Di sini ya. Di rahim, di rahimnya ya, di rahim saya sama di belakang, pinggang sama paha saya, itu yang saya rasain sakit. Jadi saya minum obat penghilang sakit tadi itu yang saya bilang. Sudah sampai 2 jam sekali sudah harus dikonsumsi kembali. Malam-malam juga bangun minum gitu, soalnya sakit kan. Ke belakang kalau mau ke belakang susah gitu jalannya, sakit, jalan aja sakit gitu. Baik. Pertama kali terapi sudah ada perubahan. Mungkin bisa dikatakan masih sedikit karena masih dalam tahap proses ya. Oke, dan kemudian kembali lagi berkunjung di terapi hari kedua bagaimana ini? Nah itu terasa di perut saya. Terasa di perutnya? Terasa banget, terasa. Terasa sakitnya atau terasa begitu? Kayak ada yang tarik ya. Ada yang tarik-tarik gitu. Saya. Padahal bisa kita saksikan tadi di VT di segmen awal tadi juga ya Ibu ya, seperti itu ya. Terapinya hanya cuma di tangan seperti aja ditekan saja di tangan. Tapi kok rasanya sudah kayak ditarik-tarik seperti itu Ibu ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita sudah ada penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Sri di Meruya ya Ibu ya? Ya. Oke, silakan Ibu langsung keluhannya seperti apa yang ingin ditanyakan? Ya, halo. Ya Ibu Sri? Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Ini Pak Ustadz kan sudah 3 tahun menikah ya. Halo? Bagaimana Ibu? Ini sudah 3 tahun belum punya keturunan. Belum memiliki keturunan. Sama halnya dengan Ibu Nurul tadi di Riau ya Ibu ya? Iya. Oke, kemudian? Itu aja, terus di bagian punggung itu sakit. Di bagian punggung sakit? Mohon maaf, ini usia Ibu Sri dan suami berapa Ibu? Saya 29, suami 27. Oke, baik. Sudah ada cek medis? Belum. Belum ada ya? Oke, baik. Sudah cukup itu saja Ibu? Ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum. Langsung dijawab dengan Ustadz Sony. Ya. Ibu Sri, tadi saya lakukan deteksi ini hampir sama seperti kasus yang tadi ya. Ibu Nurul di Riau ya. Jadi tegang sekali kepala. Bahkan ini sampai turun di daerah punggung ya. Bagi Ibu Sri dan juga para pemirsa, kalau kita merasa diri kita sudah tegang sekali ya, jenuh, lebih baik banyakin refreshing ya. Kenapa? Karena ketegangan di daerah kepala itu kalau diteruskan berkelanjutan takutnya bisa membangkitkan penyakit-penyakit yang lain ya. Lebih baik kendorkan pikiran ya, relax lah, banyak relax, banyak kendorin ya. Insya Allah problemnya kalau memang bisa dikendorkan insya Allah selesai ya. Saya nggak tahu suaminya karena suaminya mungkin kalau bisa ya datang ke tempat praktek bersama ibu untuk kita lakukan deteksi ya. Kalau emang susah untuk dikendorin ya dipaksa dikendorkan lewat terapi, saya pikir itu. Tapi alangkah lebih baiknya untuk datang berdua dengan sang suami ke tempat klinik terapi kolbu seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi misalkan ada keluhan-keluhan berat di kepala ataupun keluhan-keluhan yang lain bisa disampaikan dan juga langsung sekaligus bisa diterapi di situ ya. Seperti halnya dengan Ibu Elizabeth tadi. Setelah adanya terapi kedua sudah merasakan adanya kehebatan yang begitu dahsyat ya, yang seperti ditarik-tarik begitu ya rasanya di sekitar rahim Ibu ya. Kemudian bagaimana Ibu? Ya terus saya pulang. Ya malamnya nggak keluar sama sekali, nggak keluar. Pendarahannya. Dan mohon maaf,
obat untuk penahan rasa sakitnya masih dikonsumsi? Nggak boleh minum, nggak boleh minum saya. Tidak boleh minum. Nggak boleh minum. Benar-benar dijauhkan ya. Sama Oke.